Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis, tepat tanggal 16 Oktober tahun 2025. Tidak terasa pertengahan minggu kita udah lalui, kita menuju ke hari Kamis, besok hari Jumat, besok hari terakhir di sesi perdagangan. Kami berharap semoga rekan trader selalu dan senantiasa sukses dalam tradingnya. Dan kami selalu akan membekali rekan trader dengan informasi-informasi terkini, terbaru, ter-up-to-date untuk rekan trader, serta analisa-analisa yang setidaknya kami harapkan bisa melandasi analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa. Sebelumnya kami ingin membawakan sedikit analisa buat rekan trader dan kami berharap semoga analisa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan sebelum kita masuk nanti di tema harian dan analisa harian hari ini, marilah kita melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kita lihat dengan jelas bagaimana pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Perlahan namun pasti indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami pelemahan yang signifikan. Kemarin jatuh hingga level 98. Walaupun hari ini sempat jatuh juga sampai di 98.046, agak sedikit mengalami penguatan dan sekarang udah 98.261. Sedangkan untuk Euro USD semakin melambung tinggi rekan trader. Euro USD kemarin benar luar biasa, naik hingga level 1.16368. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling memiliki sedikit peluang untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Kemarin mengalami penguatan hingga menembus level 1.34125. Sedangkan gold rekan trader bisa lihat kemarin gold juga naik sangat luar biasa, menembus level 4.218. Hari ini lebih gila lagi rekan trader, 4.241. Apakah dia bisa menembus level 4.260 seperti tanda yang telah saya berikan rekan trader? Ya saya pikir melebihi sih hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang hari ini, kemarin USD Yen Jepang kemarin walaupun sempat jatuh rekan trader hingga menembus level 150.882, tapi akhirnya dia naik lagi. Tapi di penghujung hari dia kembali jatuh, terjerembab dan menyentuh level 151.026. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia yang merupakan pergerakan pasar di hari kemarin. Dan sesuai dengan tema harian yang ingin kita bicarakan, untuk tema hari ini saya mengambil judul tentang melaju di atas 4.200. Gold, awas aksi profit taking. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Kembali dan kembali lagi. Emas menyentuh level tertinggi. Hari ini, tepat hari ini, beberapa jam yang lalu, emas telah menyentuh level 4.241. Akan tetapi, sempat mengalami pelemahan, menyentuh kembali lagi di level sedikit yang lebih rendah di 4.201. Dia untuk coba keluar dari sorry rekan trader terlalu bersemangat. Dia coba keluar dari 4.200 rekan trader. Tapi peluang untuk naik sangat luar biasa rekan trader. Peluang untuk naik masih sangat luar biasa. Saya dari kemarin saya udah bilang bahwa emas ini akan naik dan terus naik rekan trader. Tahunya intinya emas ini akan naik dan terus naik. Banyak faktor rekan trader. Penutupan pemerintahan federal. Bayangkan penutupan ini selama 1 minggu itu diperkirakan menelan biaya kerugian sebesar 15 miliar US dollar. Sangat banyak rekan trader itu ya. Benar-benar sangat banyak. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu terbang tinggi rekan trader. Aset-aset safe haven akan menjadi ajang yang dituju oleh di pasar. Selain itu juga rekan trader, ketegangan antara Cina dan Amerika, dan sudah sangat jelas Donald Trump bilang ini sepertinya Amerika ini akan masuk dalam pusaran pertempuran dan baku tumbuh
antara Amerika dan Cina, masalah perdagangan, inilah yang akan melandasi bagaimana kegalauan yang terjadi pada pasar. Kita tahu hal ini benar-benar akan memberikan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika dan merupakan angin yang segar terhadap gold, rekan trader. Trump dalam hal ini menilai bahwa Amerika sudah mulai terjebak dalam pertempuran ekonomi dengan Cina. Dan kalau seumpamanya kata-kata ini dikeluarkan, artinya tidak lama lagi pertempuran itu akan terjadi, rekan trader. Apakah nanti pertemuan dia dengan Xi Jinping ini akan terjadi? Dan bagaimana hasilnya? Kalau seumpamanya tidak terjadi, artinya orang bilang peluang untuk bertempur mereka berdua ini semakin besar. Artinya kalau bertempur semakin besar, ini merupakan hal yang bisa membuat emas naik tinggi. Seperti kata, the bad news is a good news. Ya, bahasa Inggris sekali aku ini. The bad news is a good news. Artinya, biarpun jelek-jelek, informasi jelek itu merupakan sesuatu informasi yang baik bagi orang-orang yang membutuhkannya. Biarlah mereka bertempur, tapi sebagai seorang trader, di mana ada pertempuran, di mana ada peluang, kita habiskan di situ ya. Seperti dulu, di salah satu iklan acara TV, kejahatan bukan hanya ada niat, tapi juga ada kesempatan. Nah, kesempatan inilah rekan trader. Niatnya memang ada, tapi kalau tidak ada kesempatan ya nggak ada juga, rekan trader. Nah, jadi kejahatan bukan aja ada berlangsung karena ada niat, tapi ada juga yang namanya kesempatan. Itu Bang Napi itu, Bang Napi dulu di salah satu TV. Nah, oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi ini memang membuat emas akan naik lebih tinggi. Belum lagi Donald Trump udah bilang akan memberikan pasokan rudal Tomahawk buat Ukraina supaya bisa menyerang Rusia lebih dahsyat lagi, lebih jauh lagi. Saya lihat waduh jangkauannya 4.200 km. Gila juga itu, sampai kalau ditembak dari Ukraina bisa sampai di pertengahan Rusia itu. Waduh, ini kalau memang benar-benar terjadi, waduh bumi gonjang-ganjing. Artinya kalau bumi gonjang-ganjing, the bad news akan membuat the good news. The good news itu artinya emas akan tinggi. Nah, itu udah berada di sekitaran 4.200. Tidak lama lagi kita akan mencoba masuk ke 4.300. Masih ada pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan 2 kali lagi, tanggal 29 dan tanggal 7 Desember. Artinya kalau 4.200 masuk ke 4.300, 4.500 bisa saja terjadi rekan trader di akhir tahun ini. Nah, oleh karena itu untuk para trader gold, secara fundamental saya dari awal sekali sudah memberikan wanti-wanti buat rekan trader, memberikan prediksi buat rekan trader, arah pergerakannya, garis-garis besar haluan trading telah saya berikan buat rekan trader bahwa arahnya akan kemana. Tapi tugas rekan trader yang menunggu momen yang tepat dengan analisa teknikal supaya trading yang dilakukan oleh rekan trader bisa menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang, emas akan naik, 100% akan naik terus dan akan terus mencapai level ketinggian terbaru. Tapi hati-hati aksi profit taking yang dilakukan. Tapi secara garis besar profit taking yang dilakukan mau segimana juga rekan trader, kalaupun ada sedikit koreksi, itu adalah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar seperti kata Bung Karno. Itu ya biasa-biasa aja, fine-fine aja. Tapi secara garis besar emas ini akan tinggi. 4.200 menuju 4.300, masih ada 2 kali lagi pemangkasan tingkat suku bunga, masih ada lagi peluang pertempuran yang akan terjadi, masih ada lagi kemungkinan bahwa pemerintah Amerika belum membuka kantornya. Artinya emas akan naik lebih tinggi dan semakin tinggi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini. Semangat kali aku ini. Kita akan langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa harian kita akan dimulai indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan. Akan tetapi rekan trader siap-siap juga untuk bisa terjadi
Ya, kenaikan tipis ya. Kalau menurut saya oke, kenaikan dia itu bisa saja terjadi rekan trader. Bisa terjadi hingga level paling tertingginya itu siap-siap aja di posisi 98.458. Tapi hati-hati serangan balik mendadak. Serangan balik mendadak ini bisa membuat pasukan ini akan jatuh hingga level paling terendah rekan trader. Menurut saya itu ya level terendahnya ini terlalu jauh juga ini ya. Ya level terendah taruhlah di seputaran 97.908. Nah, ini dia rekan trader, sampai ngos-ngosan diriku ini teriak-teriak. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader semuanya, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar saat ini. Secara garis besar euro Uncle Sam dolar masih punya peluang untuk naik lagi. Sekarang memang dia agak sedikit koreksi, tapi saya bisa melihat bahwa dia ini masih punya peluang untuk kembali naik lagi. Estimasi saya bisa naik hingga 1.16873. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa terjadi. Dia masih bisa punya peluang untuk turun kembali lagi hingga level paling terendah itu di seputaran 1.16341. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa saja terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Bagaimana untuk pound sterling Uncle Sam dolar? Kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling Uncle Sam dolar saat ini. Secara garis besar kalau kita lihat, pound sterling masih punya peluang untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi walaupun sekarang terjadi koreksi. Analisa saya dia ini akan mencoba naik hingga level tertingginya itu menurut saya di seputaran 1.34631. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga dia masih bisa turun hingga level terendah di posisi 1.33922. Nah, ini dia arah yang bisa terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa gold hari ini masih punya peluang naik lagi ke posisi lebih tinggi. Analisa saya, gold ini bisa saja melewati level tertinggi dan bisa mencapai 4.271. Akan tetapi hati-hati juga serangan balik mendadak bisa membuat dia jatuh kembali lagi di posisi terendah 4.176. Nah, jadi 4.176 sebagai level terendah sampai level tertingginya itu di seputaran 4.271. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader semuanya, kita lihat USD yen Jepang hari ini secara garis besar USD yen Jepang sekarang agak sedikit mengalami penguatan walaupun menurut saya tendensi bearish masih tetap kuat ya. Kalau menurut saya penguatan yang sangat signifikan kalaupun memang benar-benar terjadi, dia itu bisa sampai level paling maksimum itu di seputaran 151.695. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi di level paling rendah di seputaran 150.750. Nah, ini dia 750 ya, sekitaran sini ya rekan trader ya. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikalnya. Kita bisa lihat dan bagaimanakah kalender ekonomi yang terjadi pada saat ini. Kita akan lihat karena kalender ekonomi ini sangat penting juga rekan trader. Untuk kalender ekonomi harap diperhatikan hari ini pukul 19.30 ada indeks manufaktur The Fed Philadelphia ya. Tapi juga harap diperhatikan juga kalender-kalender kecil-kecil ya, pidato-pidato misalnya Kaskari pada pukul 22.00, Miran ya pada pukul 20.15 itu ada pidato-pidato, 14.00 juga ada Bowman ya. Udah lewat kayaknya 10-11. Nah, udah lewat sepertinya ya. Ini Bowman pidato. Pidato-pidato ini akan benar-benar memberikan nuansa yang luar biasa terhadap pergerakan yang terjadi pada pasar di hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus melewati hari yang sangat luar biasa.
Dan semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai jumpa di analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.